This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kalau kamu harus ngerasain sakit. Karena terkadang perlu gak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So millennials, don't be sad ya, because It's okay to not be okay. Selamat datang di program It's Okay to Not Be Okay bersama aku Meli dari Bandar Lampung. Aku Dinda dari Semarang. Aku Sita dari Yogyakarta. Aku Putri dari Batu. Dan aku Zahra dari Purwokerto. Oke, kami merupakan part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di Spotify, Reso, Noise, Roof, RCTI Plus, dan playlist Spotify kita bisa kalian klik link di bio Instagram @millennialsradio. Kamu juga bisa tonton video podcast kita yang ada di YouTube Millennials Radio. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kayaknya sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih. Yaitu lagu dari Anggi, yaitu Tak Segampang Itu. Selamat mendengarkan. Sadarku telah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya? Karena hati ini inginkannya. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin, semua itu tak mudah. Ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Oh, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk berpisah.
Wah, lagu dari Anggi bener-bener ya, karena memang nggak segampang itu nggak sih kita mencari orang yang baru gitu, meskipun kayak orang-orang bilang, ya udah cari aja yang baru. Nah, gimana nih millennials? Aku mau nanya nih sama millennials kalian, pernah nggak sih millennials di sini tuh berada di suatu hubungan yang rasanya tuh benar-benar kalian tuh ada satu sama lain, saling ngertiin, ngomongin hal random, bahkan nggak penting ketemu kucing di jalan aja diobrolin. Itu mah aku juga pengen. Siapa sih yang gak mau ada di hubungan menyenangkan itu, iya gak sih? Betul, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Berubah kenapa tuh, Kak Meli? Ya kayak karena tiba-tiba aku lihat respon dia itu udah gak se-excited dulu awal-awal dia ngedeketin aku. Bahkan ya, tau gak sih, chat aja tuh kayak lama balesnya, slow respon. Terus tiba-tiba kayak bilang, maaf ya aku lagi sibuk, gak punya waktu. Sebel banget gak sih? Bener, enteng banget tuh minta maafnya. Sebenarnya ini yang lagi ngejalanin hubungan tuh kita berdua atau aku sendiri sih? Kira-kira millennials pernah nggak sih merasakan itu? Kalau aku sendiri sih ya belum pernah. Tapi kalau kata orang-orang kebanyakan ngomong ya, keadaan kayak gitu tuh namanya feeling lonely. Kayak apa-apa rasanya tuh jadi disepelein gitu sama doi. Kita kirim chat berbubble-bubble, dia malah cuma balas satu bubble. Kita berusaha buat ngertiin dia, bahkan pertahanin hubungan ini semua. Tapi dia malah seenaknya dan selalu ngentengin aja gitu. Oh, itu namanya feeling lonely ya? Aku beberapa kali sih baru dengar hal tersebut. Dan kayaknya emang aku lagi ngerasain hal tersebut ya. Wah, kayaknya aku juga baru tahu nih. Kayaknya banyak ya yang ngerasain feeling lonely ini. Kadang kesel nggak sih? Padahal kita kan punya partner tuh, biar bisa diajak saling sharing. Tapi kalau doi malah hilang-hilangan, kayak jadinya bingung nggak sih? Banget tuh. Apalagi kalau feeling lonely-nya tuh karena dia sibuk sama teman-temannya gitu. Lebih milih nongkrong sama teman-temannya dibanding dengerin curhat aku gitu. Ih, betul banget. Kayak nggak dijadiin prioritas nggak sih? Nggak dijadiin prioritas itu sakit banget. BTW biasanya kalau lagi feeling lonely kalian ngapain sih? Kalau aku sih ya, aku tuh ngomel gitu. Kayak abis itu cerita ke teman-teman. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Hai kamu, aku Putri dari Batu Malang dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. I remember when we still one. Your laugh, your voice, and your bright eyes. We're together in this love. Promise we'll forever. And now you left me alone, 'cause you find someone better. And we'll that way with her. And one thing I know, you break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I did, thought you are my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, change the pink into the blue. And what does means all the things that we have written, the great conversation and a beautiful future, perfect definition of sadly love. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I did, thought you are my blessing, being my prince, but I was wrong. Oh baby, you change your pink into the blue.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Hai kamu, aku Dinda dari Semarang dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Nah, millennials, ngomongin tentang feeling lonely, di mana kita ada di suatu relationship, tapi kok rasanya tetap ngerasa kesepian ya? Karena jujur aja deh, kita sebagai cewek tuh cuma pengen didengerin gak sih? Sometimes kita lagi ngejalanin hari yang capek banget, dan kita butuh someone buat dengerin cerita hari kita yang lumayan berat, atau kalau bisa dikirimin lah ya. Tapi respon doi malah biasa aja. Dan muncul tuh perasaan-perasaan aneh. Bahkan bikin kita overthinking. Nah, di situ kita jadi kayak ngerasa apa gunanya sih kita ngejalanin komitmen ini? Kalau ternyata yang ngejalanin tuh rasanya cuma aku aja, kamunya enggak. Padahal kan ini komitmennya kita berdua. Kadangkala aku pengen ada someone to talk dan dengerin aku tentang hari-hari yang sedang aku jalani. Bisa jadi tempat pulang. Tapi jadinya malah kok aku ngerasa tetap sendiri ya? Nah, sebenarnya apa sih akar permasalahan dari feeling lonely ini? Yuk kita cari tahu. Semisal nih ya, kita pikir kalau dengan kita berkomitmen sama seseorang, atau katakanlah pacaran lah ya, rasa kesepian itu bakalan hilang. It's big no millennials. Karena realitanya justru sebaliknya. Oke lah, di awal hubungan kita bakal ngerasa bener-bener diprioritasin nih sama doi. Ditanyain udah makan apa belum, teleponan dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sering ngedate, sering ketemuan. Tapi nih ya, sering berjalannya waktu, hal-hal kayak gitu tuh kok makin gak ada, hilang. Mungkin karena kita juga udah sibuk ya sama urusan masing-masing. Kan dunianya kan gak hanya berputar tentang kita aja. Doi juga punya kehidupan yang harus dijalani. Rumah yang biasanya jadi tempat kita bercengkrama, perlahan-lahan nih mulai runtuh. Di sini nih kita ngerasain, kok sepi ya? Kesepian itu state of mind yang nggak bisa diobatin dengan pacaran atau komitmen aja. Kadang, kita sendiri yang jadi penyebab rasa sepi itu. Ya, gimana enggak? Berjam-jam kita nungguin balasan chat dari doi, dianya malah ketiduran. Udah dandan cantik-cantik, doi bilang, perginya besok aja ya. Tiba-tiba aku ada kerjaan nih. Sabar sih sabar, tapi ngereog juga lah ya kalau doi bilang kayak gitu. Bete lah ya pastinya. Dan perasaan-perasaan itu yang bikin kita ngerasa sepi. Kuncinya sebenarnya ada di diri kita sendiri, millennials. Gimana cara kita nanggepin respon dari doi atau perlakuan dari doi. Kalau chat kita nggak dibalas-balas, ya udah sih. Kan kita bisa chatan sama teman-teman kita yang lain. Atau bisa juga chat pakai bot Telegram. Kalau udah janjian cantik-cantik tapi nggak jadi pergi, kita juga bisa ngajakin teman-teman kita atau bisa me time lah ya. Nah, dari Dr. Dan Keeley dalam bukunya yang judulnya Living Together Feeling Alone, dijelasin bahwa nggak ada yang salah dengan rasa kesepian. Yang salah justru ketika kita terlalu banyak ngeluh nih. Saran dari Dr. Keeley, kita perlu nikmatin kesepian itu dengan berbagai kegiatan pribadi yang konstruktif. Kayak latihan meditasi yoga, atau berkomitmen menghabiskan 1-2 buku setiap bulannya. Menulis jurnal, dan sebagainya. Terus sekarang juga lagi rame tuh, ikut kelas masak, kelas melukis, dan sebagainya. Nah, menurut beliau nih, kesepian itu
adalah kesendirian yang tidak produktif. Jadi kalau millennials bisa mengubah kesendirian itu jadi produktif, millennials ini akan memiliki banyak alasan untuk mencintai diri sendiri. Dan akhirnya nggak akan lagi nih ngerasain yang namanya kesepian. Justru malah nikmatin itu. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Hai kamu, aku Sita dari Yogyakarta dan sekarang kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta? Atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu, kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan. Millennials, pernah nggak sih kamu kepikiran ketika kamu ada dalam sebuah hubungan yang rasanya udah hambar banget nih?
Bahkan bilang I love you aja, itu nggak lagi bikin kamu ngerasa dicintai. Aku dulu mikirnya, hal terburuk dalam hidup itu berakhir sendirian. Ternyata enggak ya. Setelah dipikir-pikir lagi, semua hal yang kita omongin barusan, aku jadi mikir kalau hal yang paling buruk dalam hidup justru berakhir dengan orang-orang yang bikin kita ngerasa sendirian. Wah, kalau itu aku setuju banget 100% ya, Put. Nah, millennials, kalau kamu nih lagi dibikin feeling lonely sama pasangan kamu, jangan pernah sengaja pergi nih biar dicari. Karena orang yang bikin kita ngerasa nggak diinginkan tuh nggak akan pernah peduli. Justru kalau kalian mau pergi karena kamu emang nggak lagi punya alasan yang bagus nih buat tetap bertahan dalam hubungan itu. Atau kamu mau bertahan seumur hidupmu dan nungguin dia bakal berubah. Nungguin terus di samping dia dan terus-terusan ngerasa sendirian. Terus-terusan berpikir, kenapa sih dia nggak memperlakukan kamu dengan baik? Kau bakal nggak berhenti bertanya-tanya, kurangnya di mana ya? Salahnya apa? Kau berusaha memperbaiki hal-hal yang bikin kamu berharap bahwa itu akan merubah segalanya. Waduh, jangan sampai deh kamu jatuh cinta sama kebohongan dan halusinasi sendiri. Terjebak di antara bagaimana seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi, itu beneran gak enak banget. Nah, bener tuh. Bertahan dalam sebuah hubungan hanya karena kamu mencintai seseorang itu nggak worth it. Iya nggak, guys? Betul. Cinta tanpa syarat, bukan toleransi tanpa syarat. Ingat ya millennials. Dan emang nggak cuma cinta yang dibutuhin dalam sebuah hubungan. Respect dan kebahagiaan, it's actually what you need. Kamu mungkin nggak sadar, udah tinggal lama banget dikasih makan omong kosong nih sama dia. Kamu susah banget milih antara mau nyerah atau enggak sama orang ini. Tapi makin kesini, kamu menerima kenyataan bahwa orang yang kamu cintai tidak lagi ada di dalam tubuh yang kamu tatap setiap hari. Kedengarannya aneh sih, tapi beneran terjadi. Cinta nggak selalu cukup dan jatuh cinta nggak selalu bikin kamu senang. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Hai kamu, aku Meli dari Bandar Lampung dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Kau ungkapkan kepadaku, kan ada saatnya nanti engkau milikku satu. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan? Biar aku yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan? Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau
aku yang pergi, bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri? Oh, biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan? Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Jujur aku tak yakin bisa jalani hari tanpa dirimu. Namun apalah artinya cinta pada bayangan? Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan? Oh, pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Hai kamu, aku Zahra dari Purwokerto dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Wah, oke. Kayaknya udah bahas-bahas tentang apa sih feeling lonely, penyebab feeling lonely itu apa. Nah, sekarang aku mau bagi ini tips buat millennials, gimana sih caranya buat mengatasi feeling lonely? Gimana nih, Kak? Nah, karena kalau kelamaan ngerasa mencintai sendirian, kesepian, kan nggak enak banget tuh. Nah, takutnya nanti malah ada kata putus lagi. Tambah galau nggak tuh? Sebelum nyesel ya, mending perbaikin dulu deh hubungannya. Nah, gimana tuh caranya buat keluar dari feeling lonely? Gimana caranya? Nih, aku kasih tahu. Jadi coba millennials di sini tuh tanya ini sama doi alasan dia kenapa sih bisa berubah jadi cuek. Setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya. Kita sebagai pasangan juga harus memahami hal tersebut. Mungkin dia belum sempat ngabarin kalian karena sibuk dengan kegiatannya. Tapi kayaknya kalau terus-menerus kayak gini ya mending ngomong aja nggak sih sama doi secara baik-baik, jangan baku hantam ya. Kalau aku ya kadang kalau lagi ngerasa kesepian gitu, butuh tempat cerita, terus doi malah cuek, biasanya tuh aku buat status WhatsApp buat kode dia. Kalau aku ya kadang kalau lagi ngerasa kesepian gitu, butuh tempat cerita, terus doi malah cuek, biasanya tuh aku buat status WhatsApp buat kode dia. Ya di privasi gitu, yang cuma bisa lihat tuh dia doang gitu. Ya sih, bener. Tapi nggak setiap orang tuh punya tingkat kepekaan yang sama loh, millennials. Ya nggak sih? Betul. Jadi kayak kita tuh harus tahu dulu nggak sih tipe pasangan kita tuh kayak apa. Dia tipe yang langsung peka atau malah sebaliknya. Jadi kayak udah sia-sia banget nggak sih kita udah privacy tuh kita milihin kontaknya dari berapa ratus itu buat ngirim ke dia doang. Tapi dia malah nggak peka kan, capek ya.
Iya, capek banget, capek lahir batin. Kalau kayak gitu sih, mending langsung tanya aja nih sama doi, entah lewat chat atau ketemu langsung. Ungkapin aja kalau kamu tuh ngerasa kesepian dan ngerasa nggak diperhatiin. Dengan begitu, dia bisa paham dan sayang lagi sama kamu. Betul, sampai situ betul. Kita juga nih sebagai cewek juga harus tegas guys. Jangan menyenyenyi, jangan hahaha sedih. Pokoknya jangan menye-menye gitu loh. Ajak doi kalian tuh buat ketemu empat mata. Minta penjelasan nih buat nanya lo kenapa sih cuek. Terus juga nanya kepastian hubungan itu gimana. Kalau kamu cuma diem aja sabar, nerima semua perlakuan dari dia, semakin semena-mena sama kita. Jadi kayak abis dia semena-mena kita tuh semakin tersiksa, semakin sakit hati nggak sih? Karena setiap effort yang kita berikan itu nggak ada feedback dari dia. Apa ya, kita tuh nggak boleh tahu nyepelehin hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil ya, hal-hal remeh. Kalau didiem-diem kan bisa jadi penyakit ya. Kita tuh harus tegas loh walaupun sama doi kita sendiri. Nah, iya bener banget. Nah, kuncinya tuh sebenarnya ada di komunikasi. Kalau komunikasi dalam hubungan itu baik, ya feeling lonely itu bisa aja gak kejadian dong. Tapi kalau ternyata udah kejadian, jangan sampai kepikiran buat putus. Perbaiki dan ajak doi buat ngobrol masalah kelanjutan hubungan kita. Gitu, millennials. Bener banget, aku setuju banget. Nah, millennials, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Kita udah bahas tentang apa sih feeling lonely, penyebab feeling lonely, sampai gimana sih cara mengatasi feeling lonely ini. Kayaknya feeling lonely ini benar-benar lagi marak-maraknya nih ya, yang dialamin sama anak muda zaman sekarang. Anak-anak Gen Z zaman sekarang. Dan kayaknya nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrol cukup lama. Kayaknya ini saatnya kita untuk pamit undur diri dari pendengaran milenial sekalian. Aku mau ngingetin, jangan lupa selalu dengerin kita di Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Dan juga tonton video podcast kita di YouTube channel kita di Millennials Radio. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kita di @millennialsradio. Millennials di sini juga bisa ketuk DM kita untuk request topik selanjutnya. Dan sebelum podcast ini berakhir, aku mau puterin lagu buat teman-teman semua, yaitu Taylor Swift August. Dan selamat mendengarkan. Thank you semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of are you sure? Never have I ever before, but I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see it's twisted in bedsheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see it's twisted in bedsheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. Changing for the better. Wanting was enough. For me it was enough to live for the hope of it all. Cancel plans just in case you call and say meet me behind the mall. So much for summer love and saying us, 'cause you weren't mine to lose. You weren't mine to lose. No. But I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine.
can see us twisted in bed sheets. I get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. 'Cause you were never mine. Never mine. But do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car, and then canceled my plans just in case you called. Like when I was living for the hope of it all, for the hope of it all. Meet me behind the mall. Remember when I pulled up and said get in the car, and then canceled my plans just in case you called. Like when I was living for the hope of it all, for the hope of it all, for the hope of it all. Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kalau kamu harus ngerasain sakit. Karena terkadang perlu gak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So millennials, don't be sad ya, because It's okay to not be okay. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.